Now you understand our situation. We live, you live. Taking you back under orders. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Sri Sumarti dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dari Universitas Muhammadiyah Purworejo. Ya, pada kesempatan pagi hari ini saya akan menyampaikan beberapa hasil PowerPoint yang sudah saya susun. PowerPoint Seminar Nasional dengan judul Kaitan antara pendidikan berbasis kearifan lokal dengan peningkatan kreativitas siswa dalam pembelajaran IPA. Langsung saja menuju ke slide pertama yang berisi tentang pengertian dari pembelajaran IPA. Pembelajaran IPA yang baik khususnya terkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Jadi pembelajaran IPA yang baik itu pembelajaran yang menyangkut dengan kehidupannya sehari-hari. Siswa diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan untuk bertanya. Di sini membangkitkan kreativitas melalui ide-ide siswa, membangun rasa ingin tahu tentang sesuatu yang ada di lingkungannya, membangun keterampilan atau skill yang diperlukan, dan menimbulkan kesadaran siswa bahwa pembelajaran IPA sangat penting untuk dipelajari. Pembelajaran IPA bukan hanya menekankan pada banyaknya konsep yang dihafal. Penguatan kumpulan pengetahuan yang berupa fakta-fakta, konsep-konsep, ataupun prinsip-prinsip saja, tetapi lebih kepada bagaimana agar peserta didik terlatih untuk berpikir kreatif, menemukan konsep-konsep tersebut, dan bisa berpikir lebih kritis lagi. Nah, kita lanjut ke slide yang kedua. Jadi di sini, diisi slide yang kedua, menjelaskan tentang tujuan pendidikan berbasis kearifan lokal. Ya, untuk tujuan pendidikan berbasis kearifan lokal tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan peserta didik saja, tetapi juga meningkatkan peserta didik dengan keterampilan serta karakter luhur sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Sistem pembelajaran dalam kurikulum 2013 dirancang dan direncanakan secara terpadu antara satu mata pelajaran dengan mata pelajaran yang lainnya dalam bentuk tema yang biasa kita kenal dengan pembelajaran tematik. Kegiatan pembelajaran yang dibungkus dengan pendekatan saintifik yang meliputi kegiatan mengamati, menanya, dan mencoba, menalar, juga mengkomunikasikan yang dapat mendukung tercapainya kompetensi peserta didik baik kognitif, afektif, maupun psikomotor. Kemudian lanjut ke slide yang ketiga, yaitu menjelaskan tentang pengertian pendidikan berbasis kearifan lokal. Ya, pendidikan berbasis kearifan lokal adalah pendidikan yang mengajarkan peserta didik untuk selalu dekat dengan situasi konkret yang mereka hadapi. Ya, menurut penelitian Plouffe Waregin 2010 menyebutkan dengan dihadapannya pada problem dan situasi konkret yang dihadapi peserta didik akan semakin tertantang untuk menghadapi secara kritis. Ya, kemudian di slide yang pertama, di sini membahas hal yang selaras dengan pendapat Sujiwo yang mengemukakan pilar pendidikan kearifan lokal. Jadi tentang isi dari tentang pilar pendidikan kearifan lokal. Ya, dari pilar pendidikan kearifan lokal terdiri dari 4 bagian, yaitu yang pertama, membangun manusia berpendidikan harus berlandaskan pada penguasaan eksistensi manusia sejak dalam kandungan. Kemudian yang kedua, pendidikan harus berbasis kebenaran dan keluhuran budi, menjauhkan dari cara berpikir tidak benar dan gerusa-gerusu atau waton sulaya. Kemudian yang ketiga, pendidikan harus mengembangkan ranah normal, spiritual, ranah efektif, bukan sekedar kognitif, dan ranah psikomotor. Dan untuk bagian yang ketiga yaitu menjelaskan tentang sinergitas budaya, pendidikan, dan pariwisata perlu dikembangkan secara sinergis dalam bentuk pendidikan yang berkarakter. Selanjutnya, untuk isi slide yang kelima menjelaskan tentang manfaat dari pendidikan yang berbasis kearifan lokal, yaitu terdiri dari
5 bagian, yaitu yang pertama melahirkan generasi-generasi kompetensi dan bermartabat, yang kedua merefleksikan nilai-nilai budaya, yang ketiga berperan serta dalam membentuk karakter bangsa, kemudian yang keempat ikut berkontribusi demi terciptanya identitas bangsa, dan yang kelima ikut adil dalam melestarikan budaya bangsa. Jadi model pembelajaran IPA berbasis kearifan lokal itu berpengaruh terhadap siswa pada kelas eksperimen dengan nilai rata-rata kreativitas siswa lebih tinggi daripada nilai rata-rata kreativitas siswa pada kelas kontrol. Ya, di sini maka akan dilakukan pembahasan mengenai hal tersebut serta pembahasan beberapa besar peningkatan kreativitas dan hasil belajar siswa. Kemudian di slide pertama yaitu tentang kreativitas belajar siswa. Apa sih itu tentang kreativitas belajar siswa? Ya, akan saya jelaskan bahwa kreativitas belajar siswa adalah kemampuan siswa mencapai hal-hal baru dalam belajarnya, baik berupa kemampuan mengembangkan informasi yang diperoleh dari guru dalam proses belajar mengajar dan berupa pengetahuan sehingga dapat membuat kombinasi yang baru dalam pembelajarannya. Kemudian di slide yang ketujuh, yaitu menurut Horlock dikutip oleh Ahmad Susanto, mengemukakan beberapa faktor yang dapat mendorong dan meningkatkan kreativitas siswa. Jadi di sini ada juga hal yang dapat mendorong dan meningkatkan kreativitas siswa. Ya, antara lain yaitu yang pertama, waktu kegiatan anak harusnya jangan diatur sedemikian rupa sehingga hanya sedikit pun waktu yang bisa yang mereka gunakan untuk membuat satu gagasan atau konsep. Ya, kemudian yang kedua, kemampuan menyendiri. Ya, jadi hanya apabila tidak mendapatkan ketekanan dari kelompok sosial, anak dapat menjadi kreatif tanpa ada tekanan dari temannya atau dari teman sekelompoknya tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu ada dorongan terlepas dari beberapa jauh prestasi anak. Maksudnya di sini adalah untuk menjadikan anak yang kreatif, mereka harus bebas dari ejekan dan kritikan yang sering kali dikontrolkan pada anak yang tidak kreatif. Jadi tanpa ada ejekan dan kritikan, jadi itu bisa mengembangkan sebuah kreativitas anak. Kemudian yang keempat yaitu sarana. Di sini juga ada sarana bisa untuk meningkatkan kreativitas siswa. Sarana bermain dan sarana lainnya harus disediakan untuk merangsang dorong eksperimentasi dan eksplorasi yang merupakan unsur penting dalam sebuah kreativitas. Ya, jadi sarana itu bisa seperti tempat bermain ataupun tempat untuk agar lebih mudah belajar, anak bisa belajar. Gitu. Kemudian lingkungan yang merangsang atau lingkungan rumah dan sekolah harus merangsang kreativitas anak. Ya, kemudian hubungan anak dengan orang tua. Ya, jadi hubungan anak dengan orang tua juga sangat penting untuk mengembangkan kreativitas siswa. Terus yang kedua, cara mendidik anak. Jadi bagaimana cara mendidik anak, cara orang tua mendidik anak itu juga sangat mempengaruhi tentang bagaimana anak itu bisa berpikir kreatif. Kemudian yang terakhir yaitu kesempatan untuk memperoleh pengetahuan. Jadi kreativitas tidak hanya muncul dalam kehampaan. Makin banyak pengetahuan yang dikuasai, maka semakin baik kreativitas anak. Ya, kemudian di sini ada di set 8 menjelaskan bahwa ada faktor-faktor yang mendukung tentang kreativitas anak, yaitu yang pertama faktor usia, tingkat pendidikan orang tua. Jadi tingkat pendidikan orang tua pun mempengaruhi tingkat kreativitasnya anak. Kemudian yang ketiga, tersedianya fasilitas. Jadi fasilitas itu juga mempengaruhi kreativitasnya anak. Kemudian yang terakhir yaitu penggunaan waktu luang. Kemudian kita lanjut ke slide yang selanjutnya, yaitu slide yang ke-9. Ada 4 hal yang mematikan kreativitas siswa, yaitu yang pertama evaluasi, yang kedua hadiah, yang ketiga persaingan atau kompetensi, dan yang keempat adalah lingkungan yang membatasi. Kemudian di slide yang terakhir yaitu menjelaskan tentang guru, adapun guru yang cenderung menghambat keterampilan berpikir kreatif anak. Ya, jadi antara lain yaitu perkembangan bahwa guru
penekanan bahwa guru itu selalu benar. Kemudian yang kedua yaitu penekanan berlebihan pada hafalan. Jadi itu tidak baik ya jika siswa disuruh untuk menghafal begitu banyaknya materi yang harus dihafalkan seperti itu. Kemudian yang ketiga itu penekanan pada belajar secara mekanis. Yang keempat adalah penekanan pada evaluasi eksternal, penekanan secara ketat untuk menyelesaikan pekerjaan. Kemudian saya akan membacakan kesimpulan dari apa yang sudah saya jelaskan tentang materi PowerPoint yang sudah saya presentasikan tadi, yaitu tentang kesimpulannya adalah berdasarkan pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa kearifan lokal bukan hanya tempat diterapkannya dalam pembelajaran yang bermanfaat untuk mengembangkan kreativitas siswa, tapi juga dapat meningkatkan pengetahuan siswa serta sebagai penanaman karakter berbangsa dan dapat dimulai dari mengoptimalisasikan pendidikan karakter berbasis kearifan lokal melalui pembelajaran IPA agar dapat meningkatkan pengembangan kreativitas siswa yang terdapat pada dirinya sendiri. Ya, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kurang lebihnya mohon dimaafkan karena kesempurnaan hanya milik Allah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.